Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu berkenaan dengan pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu perhatikan dengan baik supaya kita jangan sampai keliru memahami peranan dari pribadi Allah yang ketiga, yaitu ada Bapa, Anak, dan atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Engkau memberkati kami semua dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan, dan minta Roh Kudus hadir di sini ketika hamba menyampaikan firman Tuhan ini, dan juga hadir di tengah-tengah jemaat pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Saudara pemirsa, dengar baik. Dalam bahasa Alkitab, bahasa Yunani disebut dia Parakletos. Apa artinya Parakletos? Itu, ingat, Roh Kudus dicurahkan atau datang ke dalam dunia ini sesudah Yesus naik ke surga pada hari Pentakosta. Untuk apa? Itu tadi. Parakletos artinya paralel dengan kita, artinya mendampingi kita. Jadi saya sekarang percaya ada Roh Kudus di sini mendampingi saya. Oleh karena itu jaga baik nomor 1. Apa arti namanya? Roh Kudus. Jadi Tuhan mau kita yang mau didampingi, disertai, dipenuhi Roh Kudus, hidup kudus. Dengar? Hidup kudus dan rohani. Jangan cuma sekedar bicara tentang Roh Kudus, manifestasi Roh Kudus, buah Roh Kudus, karunia Roh Kudus, tapi kita tidak pernah menjaga hidup kita apa? Kudus dan rohani. Nanti pada kesempatan lain saya akan mengajar saudara sekalian tentang level rohani. Ada 7 level rohani. Ya. Dan kita sebagai orang percaya harus meningkat dari tahun ke tahun, meningkat dari satu level ke level yang lain. Supaya kita semakin apa? Lebih kudus lagi, lebih rohani lagi kehidupan kita. Itu dasarnya. Ya. Jadi dia mendampingi kita. Parakletos. Yang kedua, arti kata Parakletos ialah menghibur. Kenapa dia datang menghibur para murid? Karena mereka baru ditinggalkan oleh gurunya, tuannya yang sudah kembali ke surga. Karena itu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus yang adalah penghibur. Ya. Jadi roh penghibur ini saudara sekalian menghibur kita di tengah-tengah duka cita dunia ini, kegelapan dunia ini. Saudara ingat, dalam bahasa firman Tuhan itu sukacita sama dengan terang. Ya. Saudara boleh tanya nanti kepada para ahli teologi ya. Sukacita sama dengan terang. Artinya apa? Itu kegelapan sama dengan murung. Itu sudah mesti perhatikan betul-betul saudara sekalian. Jadi kalau roh penghibur itu roh yang membawa terang dalam hidup kita sehingga kita
bisa tersenyum di tengah badai. Itu nama program televisi saya dulu, waktu saya masih siaran di televisi. Saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita di sini dua hal lagi pekerjaan Roh Kudus. Dalam ayat 13 tadi, Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sudah tahu apa? Kebenaran ini, dia kebenaran. Alkitab ini. Jadi Roh Kuduslah yang menolong kita untuk mengerti Alkitab. Karena itu rajinlah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca ulang-ulang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Mengapa? Kita tidak mampu menerima penyingkapan firman Tuhan satu kaligus, tidak bisa. Ya, bahkan kalau sudah doktor teologi pun, saudara masih harus belajar, saudara sekalian. Terus belajar, baca Alkitab, saudara sekalian. Saya sedih mendengar ada yang mengutip firman Tuhan tapi keliru ayatnya. Saya satu kali dengar, ada seorang hamba Tuhan di media sosial lagi dia bicara, dia katakan, saudara dengar firman Tuhan ini dari kitab Mazmur katanya. Tidak usah sebutlah kalau sudah kurang hafal. Padahal saya tahu ayat itu ada di kitab Amsal. Roh Kudus menolong kita untuk kita diingatkan oleh firman Tuhan, ditegur, diajar oleh firman Tuhan, dan bertumbuh secara rohani lewat firman Tuhan. Kemudian berikutnya lagi, ini yang luar biasa. Katanya, dan Ia, Roh Kudus, akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa sekalian. Saudara tidak usah pergi ke tukang ramal. Saudara tidak usah cari-cari dalam buku tafsir apa, tafsir mimpi atau apa. Kalau tafsir Alkitab silakan baca. Ya, ada banyak orang begitu untuk tahu apa yang akan datang. Ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita sudah punya itu dalam hati kita. Ketika engkau buka hati terima Yesus, Roh Kudus juga bersama-sama dengan Yesus dalam hati saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita percaya kalau kita bersama dengan Roh Kudus, masa depan kita pasti terjamin, hidup kita pasti aman dan terjaga sampai akhir perjalanan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Tolong kami untuk mengerti sungguh-sungguh, dan kami percaya di sini ada Roh Kudus, di hati kami ada Roh Kudus yang menolong mendampingi kami, memberi penghiburan, mengajar kami firman Tuhan, dan juga menyampaikan kepada kami tentang rencana luar biasa bagi kami untuk masa depan kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.